Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua? Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk? Masuk semua ya berarti ya? Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa dulu. Diawali Al-Fatihah sama doa belajar. 1, 2, 3. Sebelum mulai, guru mau kasih ice breaking dulu biar semangat. Di sini pagi tadi udah sarapan belum semuanya? Sudah apa belum? Ada yang belum, ada yang sudah. Biar tambah semangat sebelum kita panas-panasan memikir bab 2, yaitu apa itu? Kiai Haji Mansur. Kita ice breaking dulu aram sam-sam. Ada yang sudah tahu? Sudah. Tadi sudah tahu. Yo, sebentar ya. Ya, semuanya berdiri. Silakan. Jangan dari depan. Tangannya.
2006. Kemudian beliau itu putra dari siapa sih? Ayahnya bernama siapa? Haji Ahmad Mansuri. Ibunya bernama Lauda. Beliau memperoleh pendidikan Islam di pesantren Sidoresmo dan pesantren Demangan Madura. Kemudian Kiai Haji Mas Mansur bergabung dengan Muhammadiyah tahun berapa? 1921. Kiai Haji Mas Mansur bergabung dengan Muhammadiyah, organisasi Muhammadiyah itu pada tahun 1921. Kemudian di usia beliau 12 tahun, beliau menetap di Mekah selama 2 tahun. Kemudian beliau itu belajar di Universitas Al-Azhar. Dari kecil, Kiai Haji Mas Mansur itu sudah mempunyai sifat kepemimpinan. Dari apa? Beliau itu suka berperan seperti guru waktu kecil. Jadi bantal-bantal itu, anak-anak kalau kalian di rumah ada bantal kan? Ada guling. Kiai Haji Mas Mansur itu disusun, bantal-bantalnya disusun kayak murid-murid disusun rapi, 1, 2, 3, terus belakangnya 1, 2, 3 kayak gitu. Kemudian beliau itu berperan sebagai guru, seolah-olah beliau sedang mengajarkan kepada murid-muridnya. Dari kecil beliau sudah seperti itu, ada sifat kepemimpinan. Kemudian beliau menikah pada tahun berapa? 1916. Dengan siapa istrinya? Raja Siti Zakaria. Kemudian beliau wafat pada tanggal berapa? 25 April. Ya, sama ya tanggalnya lahir dan wafatnya Kiai Haji Mas Mansur 25, yang beda bulannya diingat. Peran Kiai Haji Mas Mansur sebagai kader Muhammadiyah. Pertama kali beliau masuk ke Muhammadiyah di Surabaya, Jawa Timur. Kemudian beliau sudah menjabat sebagai ketua cabang di Surabaya dan menjadi apa? Konsul Muhammadiyah di wilayah Jawa Timur.
Yang pertama ada siapa? Ya, Soekarno. Terus siapa itu Mas Abed? Muhammad Hatta. Terus yang ketiga? Ki Hajar Dewantara. Yang terakhir Kiai Haji Mas Mansur. Beliau termasuk di umat Sirangkai yang pada saat itu mendirikan Putra, organisasi Putra, Pusat Gerakan jangan dari apa Putra? Pusat Tenaga Rakyat. Tadi ada 4 serangga. Coba diingat lagi 4 serangga itu ada siapa aja? B.R. Soekarno, terus Muhammad Hatta, terus Kiai Hajar Dewantara, terus keempat Kiai Haji Mas Mansur. Nah, di sini fotonya siapa ini? Kiai Haji Mas Mansur ya, diingat. Ini fotonya Kiai Mas Mansur. Kemudian karena beliau itu sudah sangat berperan dalam kemerdekaan Indonesia, untuk memerdekakan Indonesia, beliau kemudian diberikan oleh presiden pertama kita siapa? Presiden pertama kita siapa? E.R. Soekarno. Diberikan apa itu? Bintang Mahaputra tingkat 2. Kemudian Kiai Haji Mas Mansur ditetapkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 162 tahun berapa? 1964. Selesai. Kita sudah mempelajari tadi geografi Kiai Haji Mas Mansur. Guru akan memperlihatkan video dulu ya. Jadi apa yang bisa dipelajari dari sifat Kiai Haji Mas Mansur? Disiplin. Beliau itu disiplin. Kemudian saat kecil beliau sudah memiliki apa? Sifat kepemimpinan. Ada yang tahu di mana Kiai Haji Mas Mansur dimakamkan? Menonton dulu ya. Pakai deodoran tapi gatal dan bau badan. Ganti ke Nivea Derma Control Defense perkuat skin barrier sekian. Halo para pecinta biografi, hari ini kita akan membahas biografi Kiai Haji Mas Mansur. Pastikan kalian menonton sampai selesai agar lebih mengenal pahlawan nasional yang satu ini. Kiai Haji Mas Mansur berasal dari Jawa Timur, lahir tanggal 25 Juni tahun 1896 di Surabaya, Jawa Timur, meninggal tanggal 25 April tahun 1946 di Kalisosok, Surabaya, Jawa Timur, meninggal di usia 49 tahun, dimakamkan Ampel, Surabaya. Riwayat singkatnya, pejuang kemerdekaan Indonesia, tokoh pembaharu Islam, terkenal sebagai 4 serangkai, Soekarno, M. Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Mas Mansur. KH Mas Mansur adalah putra Kiai Mas Ahmad dari keluarga pesantren Sidoresno, Surabaya. Selepas belajar di Al-Azhar, Mesir dan melanjutkan studi di Makkah selama setahun, Mas Mansur pulang ke tanah air pada tahun 1915. Di tanah air dia disibukkan dengan berbagai kegiatan dalam pergerakan agama, bahkan politik pula. Sebagai ulama, dia dikenal sebagai ahli ilmu tasawuf, tauhid, kalam, falsafah, dan mantik. Pada 1921 KH Mas Mansur menjadi anggota Muhammadiyah.
Kemudian ia mendirikan Muhammadiyah Cabang Surabaya, menjadi konsul Muhammadiyah untuk Jawa Timur, dan terpilih menjadi ketua pimpinan pusat. Ia juga menjadi pemimpin Muhammadiyah sejak tahun 1937 hingga 1943. KH Mansur juga mendirikan Majelis Islam Ala Indonesia atau MIAI pada tahun 1937. Kemudian menjadi anggota Partai Islam Indonesia atau PARI di tahun 1938. Pada 1941 ia menjadi Ketua Majelis Rakyat Indonesia atau MRI. Selama berjuang dan memimpin perjuangan umat Islam, KH Mansur banyak menyumbangkan pemikirannya melalui tulisan dan pidato. Nah, itulah biografi dari Kiai Haji Mas Mansur. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Membebaskan dari belenggu penjajahan, kisah keberanian, pengorbanan, sumbangsi pikiran para pahlawan nasional, teriak bangsa, dipersembahkan oleh Sinunda SMA Muhammadiyah Surabaya. Ini adalah pidato Bung Karno ketika ia menggalang masyarakat untuk mendukung barisan pusat tenaga rakyat adalah salah satu tokoh Islam berkemudian di abad ke-20. Lahir pada 25 Juni 1896 di Surabaya. Haji Mas Ahmad Mansuki merupakan keturunan pernikahan, di mana salah satunya adalah sosok ulama intelektual besar bangsa, yakni Kiai Haji Mas Mansur. Bersama dengan langsung di Madura dan seorang khotib tetap di Masjid Sunan Ampel di Surabaya. Ibunya bernama Roldo, seorang wanita kaya yang berasal dari keluarga pesantren Sidoresmo, Muhammad Romo, Surabaya. Dari kedua orang tuanya, Mas Mansur memiliki akar tradisi pesantren yang sangat kuat, sehingga hidup dalam suasana keagamaan dan adat yang begitu kental. Mas Mansur kecil sering menyaksikan ceramah-ceramah Kiai Haji Ahmad Dahlan di Surabaya. Ia juga menimba ilmu dari Muhammad Toha Dresmo, berlanjut ke pesantren di Malang, Bangkalan, dan belajar pada Kiai Khalil untuk mendalami Al-Quran dan kitab Alfiyah Ibnu Malik. Ia juga belajar di Mekah kepada Kiai Mahfuz yang berasal dari pesantren Termas, Pacitan di tahun 1908 dan menempuh pendidikan di Fakultas Agama Universitas Al-Azhar tahun 1912. Sepulang dari Mekah dan Mesir pada tahun 1915, Mas Mansur mengasuh dan mengajar di pesantren An-Najiyah di Sidoresmo. Mas Mansur juga aktif terlibat dalam gerakan sosial, politik, keilmuan maupun keagamaan. Ia bergabung dengan Sarekat Islam, pimpinan Khos Cokro Aminoto, dan terlibat mendirikan pusat kajian Taswirul Afkar bersama Kiai Wahab Asfullah. Mas Mansur juga menulis di berbagai media. Tahun 1921, Mas Mansur masuk organisasi Muhammadiyah dan menjadi ketua majelis kaji pertama tahun 1927. Dalam Kongres Muhammadiyah ke-26 di Yogyakarta pada Oktober 1937, Mas Mansur ditunjuk menjadi ketua pengurus besar Muhammadiyah. Di bawah kepemimpinan Mas Mansur, persyarikatan Muhammadiyah mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik dalam dakwah, pendidikan, kaderisasi, maupun dalam pergerakan nasional. Mas Mansur mulai melakukan gebrakan politik, yaitu dengan memprakarsai berdirinya Majelis Islam A'la Indonesia, MIAI. Selain didominasi oleh aktivis Muhammadiyah, dalam MIAI
juga ada Hashim Asy'ari dan Wahab Hasbullah, yang keduanya tokoh Nahdlatul Ulama NU. Ia juga memprakarsai berdirinya Partai Islam Indonesia (PII) tahun 1938 dan mendirikan Gabungan Politik Indonesia (GAPI) bersama kaum pergerakan kebangsaan di Jakarta. GAPI secara aktif menuntut kepada Hindia Belanda untuk menerapkan pemerintahan demokratis bagi Indonesia. Ketika Jepang menggantikan kekuasaan Belanda atas Nusantara, tepatnya tanggal 16 April 1943, dibentuklah organisasi yang bernama Pusat Tenaga Rakyat Putra di lapangan Ikada, Jakarta. Mas Mansur bersama dengan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantoro ditunjuk sebagai pimpinan putra yang kemudian dikenal dengan sebutan Empat Serangkai. Keempat tokoh ini dianggap Jepang sebagai kelompok yang paling berpengaruh di Indonesia. Mas Mansur juga menjadi salah satu anggota BPUPKI yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Baru saja kita dengarkan Patriot Bangsa, kisah para pahlawan nasional. Nah, itu tadi kita sudah melihat video biografi dari Haji Mas Mansur. Beliau tadi lahirnya di mana? Tanggal berapa? 25 Juni ya. Kemudian karena tadi sudah menjelaskan biografi Kiai Haji Mas Mansur, guru akan membuat tim kelompok. Jadi nanti satu kelompok itu harus bertanggung jawab untuk mengerjakan soal-soal yang ditayangkan di layar. Mengenai tadi yang sudah kita pelajari, siapa Kiai Haji Mas Mansur. Guru ulas sedikit lagi. Jadi dulu sebelum Indonesia kan merdeka tahun 1940, Muhammadiyah berdiri 1912. Nah, di situ banyak tokoh Muhammadiyah atau tokoh pahlawan yang lain yang memperjuangkan kemerdekaan. Dengan salah satunya apa? Kalau tokoh Muhammadiyah itu kebanyakan memperjuangkan di bidang apa? Kita kalau belajar ini namanya bidang apa? Bidang apa kalau kita sedang belajar, kita ke sekolah? Pendidikan. Dulu waktu penjajahan, apakah pendidikan di Indonesia itu baik? Tidak. Yang boleh sekolah cuma siapa? Laki-laki. Perempuan jarang banget yang sekolah ya, kecuali kalau yang orang kaya. Terus kemudian ada bidang apa? Kalau kita sakit, ada bidang apa? Kesehatan. Muhammadiyah berjuang dalam bidang pendidikan, kesehatan, dakwah juga. Di saat dulu penjajahan, apakah di Indonesia menjamin banyak kesehatan atau PKU belum ada kan? Nah, di situ Muhammadiyah berusaha untuk membantu perjuangan Indonesia dengan apa? Pendidikan, kesehatan, dakwah. Sedangkan kita tahu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mengajarkan kepada santri-santrinya itu surat apa? Yang selalu diulang-ulang beliau surat apa? Al-Fatihah. Al-Ma'un. Beliau itu sampai mengulang-ulang surat Al-Ma'un itu yang diajarkan kepada murid-muridnya. Muridnya sampai tanya, Pak Ustadz, contoh ya, Pak Ustadz, kenapa kok kita masih belajar surat Al-Ma'un terus? Kan kita sudah hafal, kita sudah memahaminya. Terus Kiai Haji Ahmad Dahlan itu bertanya, apakah kalian sudah mengamalkannya? Belum. Mereka baru terteguh hatinya. Oh, ternyata kita belum mengamalkannya. Kita hanya baru tahu. Di dalam surat Al-Ma'un itu perintahnya untuk apa? Mengasihi anak yatim piatu dan orang yang miskin.
kelompok 1. Nah, tugasnya yang cocok berarti harus serius. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Terima kasih. Selembar kertas. Ketuanya di sini Mas Jalan. Boleh ditulis kelompok 4. Kelompok 1 Citra dan kondisikan teman-temannya ya. Kelompok 2 Mas Bapak. Kelompok 3 Raira ya. Sekarang tugasnya satu kelompok itu menulis jawaban dari soal yang sudah guru tampilkan di layar. Soal 1 sampai 10 dikerjakan mulai sekarang. Langsung jawabannya. Ya, 1 sampai 10. Kelihatan ya ini? Kelihatan nggak? Kelihatan yang di belakang? Lewat sini nggak apa-apa. Ini kita seperti kelas biasa. Ayo balas mengerjakan. Guru kasih waktu 10 menit. 1 soal 2 menit untuk berpikir. Tulis nama kelompok, nama anggota. Jangan lupa ditulis namanya ya. Nama kalian kelompok 3 ada 4 orang. Kelompok 2 ditulis nama, jangan lupa nama kalian nanti di belakang. Ya. Yang lain membantu mencari jawaban. Ayo.
Mau tak? Naikin. Ayo. Bacain emang bola di. Lima menit lagi. Nanti yang guru jelaskan jawabannya semua. Empat menit lagi. Makanya yang satu orang jawabin nomor piro. Samanya. Sama nomor 7. Siapa saja yang mencuri masyarakat?
akhlak bagi pemimpin Muhammadiyah. Pedoman tersebut bernama apa? Tadi pedomannya yang banyak banget tadi namanya apa? Yang banyak banget tadi sudah banyak banget tadi namanya apa? Satu. Namanya aja bukan disebutkan, beda dong. Soalnya nomor 9 Badan Kiai Haji Mas Mansur mencetuskan pedoman yang berfungsi sebagai pembinaan iman dan akhlak bagi pemimpin Muhammadiyah. Pedoman tersebut bernama apa? Namanya apa yang banyak tadi? Orang disebut ke? Enggak disebutin. Itu lagi 10. 1, 2, 3. Kiai Haji Mas Mansur beraturan berbahasa apa saja tadi? 4, じ。
waktu di dalam kardus itu. Bebas ngambilnya. Tapi ngambilnya satu ya. Hayo. Ya ora apa-apa ana kayak wis. Tapi kalau nanti kalian maju ke depan jawaban salah, kalian sudah menempel ke depan, berarti nyawa kalian sudah hilang satu. Kan itu kalian punya 2 nyawa. Itu loh ibarat permainan game. Ya, siap dimulai. Siap dimulai. Sudah paham permainannya? Ibaratkan sticky note itu 2 nyawa kalian. Kalau kalian nanti maju menempelkan salah, berarti nyawa kalian hilang satu. Kalian berarti masih punya kesempatan 1 kali menjawab saja. Nanti kalau kalian benar, berarti kalian bisa. Siap, hitungan ketiga ya. Tidak boleh selesaikan. 1, 2, 3. Ayo, tadi sudah kurang. Ulang. Ada yang bisa jawab nggak? Masih ada yang ingat? Tidak ada. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tidak ada. Tidak ada. Oh, ada lagi. Ingat ya, nyawa kalian punya 2. Kalau kalian menempel ke depan salah, berarti nyawanya hilang 1. Nanti kalau benar kalian bisa dapat hadiah. Kalau salah, ya nyawanya hilang 1. Silahkan tempel di bawah sini. Kalian boleh punya pendirian. Jawabannya
Kita lihat apel Surabaya, mari silakan ambil. Tak panggil, silakan ambil hadiah. Silakan ambil satu. Nah ini. Kaira. Jawabannya benar di Surabaya. Guru ambil benar. Lebih tepatnya Gipo. Ada Giponya. Video. Benar-benar. Yang jawab Surabaya. Inara, ayo. Boleh ngambil. Citra. Yogyakarta atau Surabaya? Guru siap. Sekarang ada dua pilihan jawaban. Harusnya satu, Surabaya. Naura, Surabaya yuk. Arista, no. Abia, bukan Surabaya. Ambil Surabaya bintang. Bintang tadi tulisan bintang. Ya, benar bintang. Silakan ambil. Enggal. Kakak. Kakak. Ambil mana ini Jawa Timur ya, boleh. Kakak. Joko. Ambil Naufal. Hamid, belum ya? Hamid belum ya? Kalau isinya nyaman, Hamid. Hamid. Ini punya siapa? Pesantren Amel. Maaf ya, belum dulu ya. Abi boleh ambil Surabaya. Jatuh. Oh, ini nggak apa-apa. Kenzi boleh. Jalan. Kita sudah siap semua pensil. Pensil atau pulpen? Satu, dua, tiga. Lupa apa ya tadi? Ayo. Sekarang sudah yakin langsung tampil ke depan. Tinggal satu ya, kalian punya jawabannya. Masih ada soal berikutnya nanti yang merasa soal ini masih harus lengkap. Harus lengkap. Yang putri ada? Udah, nih, 1, 2, 3. Bertutup. Kita lihat jawabannya satu-satu. Bintang tingkat 2. Tepat atau tidak? Jawabannya apa yang benar? Ada yang masih ingat?
Belum ya? Gelar kemerdekaan. Bintang 2 kurang lengkap, bintang 2 kurang lengkap, bintang 2. Gelar penghargaan besar yang sekretut. Jawaban yang benar tadi apa? Mahaputra bintang 2. Kiai Haji Mas Mansur pada 9 Maret beliau diberikan oleh I.R. Soekarno penghargaan berupa Mahaputra bintang 2. Ingat, Mahaputra bintang 2. Lanjut yang sudah. Coba yang menyawanya habis angkat tangan. Nah, berarti kita masih punya sisa yang perempuan-perempuan silahkan berjuang untuk menjawab kuis berikutnya. Yuk, mulai siap. 1, 2, 3. Ayo, ada yang tahu nggak? Oh, tak selesai ini kali ini. Silakan yang putri-putri yang wajib berangkat. Utara. Jangan jadi tadi. Kiai Haji Mas Mansur itu terkenal dengan 4 serangkai. Tadi ada I.R. Soekarno, Bung Hatta, Kiai Haji Dewantara, satu lagi Kiai Haji Mas Mansur. Mereka itu mencetuskan